Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatiman rahimakumullah, kembali lagi bersama kami di PC Pemuda Persis Bandung Kidul gitu. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, masih terkait tafsir ayat ahkam dengan subtema yaitu kitmanul ilmi syar'i atau menyembunyikan ilmu syariat. Sebelumnya mohon maaf, perlu diinfokan juga itu bilih aya fitnah gitu mengenai pemakaian kacamata yang hitam oleh saya pribadi. Ini bukan kacamata hitam yang pertama, ini kacamata polarized gitu. Jadi kalau terkena cahaya yang berlebihan akan terlihat hitam. Itu digunakan karena memang saya serap gitu. Silau gitu. Silau di sini cahayanya terlalu besar gitu. Itu terlalu terang. Ya itu mungkin cukuplah ya untuk bisa fitnah gitu. Ya, melanjutkan di poin kedua yang tadi kita sudah bahas, atau di sesi pertama kita sudah bahas mengenai yang pertama tafsir mufradat, dan juga yang kedua aplikasi atau pengamalan para sahabat mengenai ayat tersebut gitu. Di mana para sahabat mengamalkan dengan kebalikannya gitu. Nah, kemudian memasuki poin ketiga yaitu tentang al-ahkam asy-syar'iyyah gitu. Jadi hukum-hukum syar'inya, dan inilah bahasan inti sebenarnya mengenai tafsir ayat ahkam. Jadi tafsir ayat ahkam itu bahasan intinya mengenai ini gitu. Al-ahkam asy-syar'iyyah. Kalau di dalam kitab nanti kita akan temukan ada dua hukum yang diutarakan oleh Syekh As-Sobuni. Hukum yang pertama, hal hadhil ayah khosoh bi ahbaril yahudi wan nasoro. Sedangkan hukum yang kedua, hal yajuzu akhdul arjri ala ta'limil Qur'an wa ulumidin. Jadi hukum pertama, apakah ayat ini hanya khusus berkenaan dengan rahib-rahib Nasrani dan Yahudi? Sedangkan hukum kedua berkenaan tentang apakah boleh mengambil upah dari mengajar Al-Quran dan juga mengajar ilmu agama. Namun saya cukupkan di satu hukum saja mengenai keumuman dan juga keharaman menyembunyikan ilmu ini. Di dalam makalah yang tertulis gitu, saya menyantumkan ada setidaknya 5 poin yang bisa dibahas mengenai kitmanul ilmi syar'i. Kitman wa ta'lim ilmi syar'i, mengenai menyembunyikan dan juga mengajar ilmu syariat. Yang pertama, mengenai keberlakuan hukum menyembunyikan ilmu ini, apakah berlaku umum terhadap semua rahib Yahudi, semua para mubaligh umat Islam, ataukah khusus gitu bagi Yahudi dan Nasrani saja? Poin pertama, ayat ini turun berkaitan para rahib Yahudi dan Nasrani, di mana mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi SAW, kemudian kenubuwah Nabi SAW, sebagaimana disebutkan di mufradat, tafsir mufradat, yaitu dengan kata-kata al-bayyinat. Dan juga mereka menyembunyikan kewajiban beriman kepada Nabi SAW, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir mufradat mengenai al-huda. Gitu. Jadi kalau al-bayyinatnya nubuwah Nabi Muhammad, sedangkan al-hudanya kewajiban beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, ayat ini turun, sababun nuzulnya berkenaan dengan orang Yahudi tersebut, gitu. Orang Yahudi tersebut. Namun secara keberlakuan hukum ayat ini tentu saja berlaku umum untuk semua orang, gitu. Untuk semua orang yang menyembunyikan ilmu syariat. Di sini poin yang dapat kita tangkap, kenapa ayat ini berlaku umum? Yang pertama, dengan berdasarkan kaidah gitu, yang sudah populer juga, sudah muktabar, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Bahwa pertimbangan hukum itu dilihat dari keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Walaupun sebabnya khusus berkenaan dengan Yahudi, Nasrani, tetapi lafaznya menunjukkan umum. Lafaznya menunjukkan umum. Di mana lafaz umum yang tercatat? Di mana lafaz umum yang tercatat dalam ayat tersebut? Lafaz umum tersebut bisa kita lihat dalam bentuk sigoh isim maf'ul. Karena para pemirsa kan orang-orang yang sudah belajar ilmu nahwu ya, gitu. Jadi sangat
mengetahui yang mana sigoh isim maf'ulnya gitu, di dalam ayat tersebut, yaitu alladzina gitu. Innalladzina alladzina itu sigoh isim maf'ul. Isim maf'ul yang khos gitu, muhtas. Alladzina sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan itu apa yang telah kami turunkan. Nah, orang-orang tersebut atau sigoh isim sigoh isim mausul. Sigoh isim mausul tersebut menjadi dalil, menjadi petunjuk gitu, bahwa keberlakuan hukum ini bersifat umum. Keberlakuan hukum ini bersifat umum. Sigoh isim mausul. Innalladzina yaktumuna. Itu yang pertama. Jadi mengenai keberlakuan hukum. Mengenai keberlakuan hukum ayat ini. Jadi berlaku umum. Yang kedua, ayat ini menunjukkan kepada terlarangnya menyembunyikan ilmu, juga terlarangnya menghalangi orang untuk memperoleh ilmu hakikat ilmu yang sebenarnya. Untuk poin pertama, ayat ini menunjukkan terlarangnya menyembunyikan ilmu. Dari mana kita tahu ayat ini terlarang? Dari kata-kata yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Itu dengan kata-kata, dengan adanya kata-kata laknat gitu. Itu menjadi wa'id, al-wa'id alal fi'li, menjadi ancaman ketika dilakukan. Jadi kan kalau yang biasa ya, yang biasa kita temukan larangan itu berupa an-nahyu ya, fi'il nahi, la taqrabuz zina, atau kata-kata yang berkaitan dengan haram seperti hurrimat alaikum ummahatukum gitu. Innama harrama alaikum al-maitah gitu. Jadi kata-kata tersebut ya sudah jelas gitu menunjukkan haram. Biasanya kita menemukan suatu itu disebutkan haram karena dalilnya larangan, karena dalilnya memang secara jelas menunjukkan haram gitu. Secara jelas menunjukkan haram. Tetapi di dalam ayat ini tidak dengan menggunakan larangan secara langsung, tidak dengan menggunakan an-nahyu, tidak juga dengan menggunakan kata-kata yang berasal kata dari haroma atau harroma gitu. Berasal kata dari tahrim dan juga haram, tetapi ayat ini ditujukan untuk menunjukkan terlarangnya menyembunyikan ilmu dikarenakan ada yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, ada laknat. Dan laknat tersebut termasuk ke dalam al-wa'id alal fi'li. Nanti bisa dicek kembali kitab usul fikihnya gitu. Bahwa al-wa'id alal fi'li itu ancaman untuk melakukan suatu pekerjaan itu termasuk salah satu dilalah di antara dilalah-dilalah yang menunjukkan haram. Itu nanti bisa dicek kembali. Nah, itu karena adanya al-wa'id alal fi'li. Al-wa'id alal fi'li dengan kata-kata yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sama halnya ketika ada sabda Nabi, la'ana Rasulullah al-wasilah wal mustausilah, orang yang menyambung rambut dan orang yang diminta disambung rambutnya. Gitu. Itu kan menggunakan la'ana, laknat. Gitu. Dan itu menunjukkan bahwa menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya haram gitu. Pekerjaan tersebut haram. Kenapa haram? Apakah ada larangan? Ada larangan, cuman tidak berupa nahyun gitu. Tidak berupa fi'il nahyi gitu. Tidak berupa harroma atau hurrima gitu. Tetapi berupa yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, berupa laknat. Adanya ancaman ketika dilakukan. Itu contohnya banyak sekali. Ketika kita menemukan lafad-lafad yang bermakna la'ana gitu. Bermakna al-wa'id alal fi'li, ancaman ketika dilakukan. Itu yang pertama. Jadi al-aslu fin nahyi lit tahrim, oleh karena itu haram menyembunyikan ilmu. Dan juga haram bagi seseorang menghalangi orang lain untuk mendapatkan ilmu. An-nahyu anisyai'i berarti nahyun an wasailihi. Larangan terhadap suatu berarti larangan pula terhadap wasilah-wasilahnya. Ketika Allah melarang sesuatu, berarti kita dilarang juga untuk melaksanakan wasilah-wasilahnya. Seperti itu. Maka Allah melarang kita menyembunyikan ilmu. Oleh karena itu, kita juga dilarang untuk menghalangi orang mendapatkan ilmu. Karena apa? Karena itu kan wasilah. Wasilah untuk mendapatkan ilmu. Gitu. Ketika kita menghalangi, maka kita sudah menutup jalan. Kita sudah menutup jalan orang-orang untuk mendapatkan ilmu yang sebenarnya. Gitu. Berarti dilarang pula untuk menghalangi orang lain mendapatkan ilmu. Itu tidak boleh. Karena an-nahyu anisyai'i nahyun an wasailihi.
Ya sekali lagi diingatkan karena kan ini ayat ahkam syar'inya. Maka pasti bakal bahas tentang banyak sekali bahasan tentang kaidah. Kaidah amrun, kaidah nahyun gitu. Kaidah am, khos dan sebagainya gitu. Karena ini bahasanya ayat ahkam gitu. Membahas tentang hukum tidak akan lepas dari kaidah yang ada gitu. Dan di dalam ayat ini ya terutama yang tadi telah disebutkan banyak sekali kaidah yang bisa kita pakai gitu, yang bisa digunakan dalam ayat ini. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi tentang keberlakuan hukum. Ayat ini apakah berlaku khusus untuk orang Yahudi Nasrani atau berlaku umum gitu. Ternyata berlaku umum gitu kan. Karena ada sigoh sigoh dengan isi mausul. Alladzina. Yang kedua tentang kaidah apakah ini menunjukkan haram atau makruh gitu. Ternyata ini kan menunjukkan haram dengan adanya al-wa'id al-fi'li, ancaman. Ancamannya berupa lafad al-laknat, laknatullah. Yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Yang ketiganya, karena dilarang untuk menyembunyikan ilmu, gitu, maka dilarang pula menghalangi orang lain untuk mendapatkan ilmu tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-aslu fin nahil mutlak yaqtadi tikror fi jami'il azminah. Pokok asal dalam larangan itu gitu. Itu memastikan berulang di sepanjang zaman dalam artian keberlakuan hukumnya sampai nanti akhir zaman, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa larangan tersebut itu dibatasi oleh waktu. Karena di sini tidak terdapat dalil bahwa larangan ini dibatasi oleh waktu gitu. Tentang waktunya ya, sekali lagi tentang waktunya, belum mengenai kondisi. Nanti kondisinya kita dibahas di poin selanjutnya. Mengenai waktunya, maka larangan ini berlaku umum. Waktunya di sepanjang zaman. Jadi nanti sampai kiamat, gitu. Larangan ini terus berlaku. Gitu. Berbeda kan nanti dengan sholat orang yang haid, gitu. Orang yang berhalangan. Itu waktunya ditentukan. Sampai ia suci, maka kewajiban sholatnya masuk kembali. Selama belum suci, maka ia dilarang sholatnya. Karena ada pembatasan waktu. Sedangkan larangan yang ada di dalam ayat ini gitu tidak ada batasan waktunya, maka berlaku umum. An-nahyul mutlak. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, yang tadi sudah disebutkan pula sebagai contoh aplikasi para sahabat, yaitu an-nahyu anisyai'i amrun andidhi. Ketika dilarang melakukan sesuatu, maka perintah untuk melakukan sebaliknya. Perintah dari kebalikannya. Dilarang menyembunyikan ilmu berarti perintah untuk senantiasa mengajarkan ilmu, senantiasa menyampaikan ilmu. Sebagaimana tadi sudah dicontohkan oleh Abu Hurairah, sahabat sendiri gitu. Jadi sudah tidak perlu dikaidahi lagi sahabat mah, karena orang yang paling paham gitu. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, itu 5 poin yang menjadi al-ahkam asy-syar'iyyah gitu. Di dalam menerapkan ayat ini sebagai tafsir ayat ahkamnya. Namun ada poin terakhir yang saya masukkan sebagai tambahan juga dan juga sebagai jawaban dari pertanyaan, apakah menyembunyikan ilmu itu? Apakah larangan menyembunyikan ilmu itu karena memang apa ya bahasanya? Karena memang ulah gitu, ulah asli, karena memang tidak boleh menyembunyikan ilmu, tidak ada alasan apapun. Ataukah karena ada faktor lain yang menyebabkan menyembunyikan ilmu itu menjadi dilarang? Sekali lagi, apakah menyembunyikan ilmu itu dilarangnya secara zatnya, dilarang menyembunyikan ilmu secara zat, gitu? Ataukah dilarang menyembunyikan ilmu itu karena ada faktor lain, sehingga ketika faktor lainnya tidak ada, maka boleh menyembunyikan ilmu, gitu. Nah, itu kita bahas di poin ke-6. Ikhwatiman rahimakumullah. Poin ke-6, bahwa yang namanya sesuatu tersebut dilarang, bahwa ketika syariat melarang sesuatu, maka bisa kita ketahui bahwa secara umum, secara global, pelarangan syariat terhadap sesuatu itu bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama dilarang karena ainnya, zatnya, gitu. Yang kedua dilarang karena ada salah satu bagian dari zatnya.
Yang ketiga dilarang karena ada sifat yang melekat. Yang keempat dilarang karena ada sifat yang tidak melekat. Jadi ketika melarang sesuatu itu karena memang zatnya terlarang. Yang kedua karena memang ada satu bagian dari perbuatan itu yang terlarang, tidak seluruhnya. Yang ketiga karena ada sifat yang melekat. Yang keempat karena ada sifat yang tidak melekat. Contoh poin pertama. Dilarang karena zatnya, ya kita sudah tahulah. Diharamkan memakan babi gitu. Diharamkan memakan babi. Innama harrama alaikumul maitah wal khinzir wadam walahmal khinzir. Ketika daging babi itu dilarang, ketika daging babi itu diharamkan karena zatnya. Gitu. Diharamkan karena ainnya. Memang ulah we gitu. Bukan karena ada sebab tertentu, tetapi memang ulah we tuang babi teh gitu. Bukan karena ada sebab tertentu, karena ain babinya itu memang tidak boleh, memang diharamkan untuk dimakan gitu. Itu satu contoh diharamkan karena zatnya, Sekali lagi, kenapa sesuatu tersebut diharamkan? Karena yang pertama karena zatnya. Contohnya pengharaman daging babi. Pengharaman memakan daging babi itu karena zatnya gitu. Karena zatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, contohnya juga nanti di salah satu kitab disebutkan contoh diharamkannya riba. Gitu. Riba juga di kitab tersebut disebutkan diharamkan karena zatnya, karena ainnya. Memang ulah we riba mah. Gitu. Sanes karena ayat sebab, tetapi memang ulah we riba mah. Gitu. Karena memang ulah we riba mah. Yang kedua, dilarang karena ada bagian tertentu dari perbuatan tersebut atau dari zat tersebut. Jadi bukan dilarang karena zatnya, untuk poin kedua, tetapi diharamkan karena ada bagian dari perbuatan tersebut. Karena ada satu bagian dari perbuatan tersebut. Contohnya, seperti jual beli atau bai'ul fuduli. Yang populernya disebut bai'ul fuduli. Jual beli barang yang tidak dimiliki. Secara pokok asal, jual beli itu kan mubah. Jual beli itu kan ibahah gitu. Al aslu fil uqud, al aslu fil muamalat, al ibahah gitu. Ila madalla dalilu ala tahrimihi. Pokok asal yang namanya jual beli, yang namanya akad itu kan diperbolehkan, ibahah. Tetapi yang ini bai'ul fuduli itu diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena ada bagian. Bukan karena jual belinya memang asli haram, tetapi karena ada bagian di dalam jual beli tersebut yang diharamkan. Apa bagian yang diharamkannya? Yaitu barangnya. Mengenai barang yang tidak dimiliki. Gitu. Bisa jadi kan harganya jelas gitu ya. Bisa jadi akadnya jelas gitu. Bisa jadi dua orang yang berakadnya ada. Gitu. Tetapi karena barangnya gitu. Karena barangnya tidak dimiliki, yang menjadi barang itu kan menjadi salah satu syarat saat jual beli. Ternyata ada masalah di dalam barangnya, maka haram. Karena apa? Karena ada bagian tertentu yang mana menyebabkan jual beli tersebut menjadi haram. Sanes haram jual beli asli haram gitu. Zat jual beli nu diharamkeun teh, tetapi karena ada bagian yang diharamkan jadi berefek karena seluruh jual beli anu jiga kitu. Bai'ul fuduli gitu. Biasanya istilahnya bai'ul fuduli. Ketika barang natos jelas, orang yang berakadnya jelas, tetapi harganya yang tidak jelas sama haram gitu. Karena ada bagian yang diharamkan. Gitu. Itu sekali lagi bisa kita ketahui bahwa ini berbedakan dengan poin pertama. Ketika poin pertama diharamkan karena zatnya, sakitueun sajateunana gitu. Karena ainnya, karena zatnya. Namun di poin kedua bukan karena zatnya, tetapi karena ada satu bagian yang haram gitu. Keseluruhannya sahih, tetapi ada satu titik yang haram, maka diharamkan gitu. Syariat itu mengharamkan. Seperti itu gitu. Maka ketika titik yang noda hitam ini bisa dihilangkan, maka jadi sahih. Jadi bisa jadi halal gitu. Seperti contoh tadi bai'ul fuduli teh, jual beli barang yang tidak dimiliki. Ketika barangnya sudah dimiliki bukan tidak jadi haram gitu. Karena
titik hitamnya sudah dihilangkan. Titik hitamnya sudah dihilangkan. Kenapa kertas itu dibuang? Karena kertas itu ada coret-coretnya gitu. Ketika coret-coretnya sudah dihapus, maka tidak jadi dibuang. Gitu. Berbeda lagi dengan poin pertama anu tadi. Kenapa kertas itu dibuang? Memang kertasnya kudu dibuang. We. Tidak ada alasan lain, memang kudu dibuang. Seteka pakai pisan gitu. Poin C, dilarang karena ada sifat yang melekat. Sebagai contoh, saum di saat 2 hari raya. Contohnya saum pas Idul Fitri. Gitu. Saum pas hari raya Idul Fitri, itu kan diharamkan. Itu kan diharamkan. Ketika disebutkan kenapa diharamkan, salah satu penulis dari kitab Ushul Fikih menyebutkan diharamkannya karena ada sifat yang melekat. Nanti bisa dilihat keterangannya, di mana sifat yang melekat bagi saum. Saum itu melekat dengan yang namanya hari. Ini mohon maaf ya, karena biasanya saya memakai papan tulis kayaknya. Di Ibnu Hajar oge nganggo papan tulis, da angger rada lieur oge. Komo di dia nu teu nganggo gitu. Tapi saya husnudon para pemirsa di rumah, insya Allah bisa memahami lah ya. Jadi begini kan pemirsa, ataupun jamaah yang ada di studio, jadi begini. Kan yang namanya saum itu dari jam, misalkan subuh jam 4, maghribnya jam 6, jam 18, jam 4, maghribnya jam 18, berarti kan 14 jam. Saum itu 14 jam. Ketika saum itu 14 jam, ketika yang namanya saum itu 14 jam, dan hitungan satu hari itu 24 jam, otomatis kan lebih dari 50% satu hari kita digunakan untuk saum, gitu kan. Sekali lagi, saum kan 14 jam, contohnya, saum 14 jam, satu hari 24 jam. Berarti lebih dari 50% kehidupan sehari-hari kita dihabiskan untuk saum, ketika kita saum, gitu. Bisa dipahami tidak ya pemirsa? Oh, pemirsa tidak bisa ditanya pemirsa. Jadi dengan 14 jam itu lebih dari setengah hari kita digunakan untuk saum. Oleh karena itu yang namanya hari itu melekat dengan saum. Sekali lagi, yang namanya hari sangat melekat dengan saum. Berbeda dengan sholat. Ketika kita sholat, mual nanya heula poe kan? Duh, ayeuna poe naon? Poe Senin dik sholat lohor. Kan moal. Gitu. Tidak akan gitu. Duh, ayeuna hari apa? Hari Selasa mau sholat asar. Tidak akan. Tetapi hari sangat melekat. Tetapi saum sangat melekat dengan hari. Ketika kita tahu sekarang hari Selasa, gitu. Kita saum hari Selasa, maka hari Rabunya tidak saum. Saum lagi hari Kamis, saum Daud berarti. Ketika kita tahu sekarang hari Senin, kemudian kita saum, maka Selasa dan Rabu kita tidak saum. Saum lagi hari Kamis. Melekat dengan hari. Melekat dengan hari. Gitu. Kalau sholat kan tidak melekat dengan hari. Gitu. Makanya sifat yang melekat bagi saum, yang dinamakan sifat yang melekatnya itu, bagi saum adalah hari. Gitu. Seperti itu. Dengan adanya larangan saum di hari Id, maka kenapa diharamkan saum hari Id? Karena ada sifat yang melekat. Apa hari? Hari Idna gitu. Kan saum di hari yang lain mah boleh. Saum sunat kan seueur. Bahkan aya nu nyebutkeun saum mutlak bagi para jomblo gitu. Itu seperti itu kan, tapi kan disebutkeun saum mutlakna gitu. Istilahnya sangat banyak gitu ya. Saum hija. Saum goer istitoah. Wah, banyak sekali lah gitu istilahnya. Nah, sampai ada yang seperti itu, saum di hari-hari yang lain kan diperbolehkan. Tetapi kenapa di hari ini tidak boleh? Karena sifat yang melekat. Karena sifat yang melekat gitu. Perbuatan saum, amalan tentang saum sangat melekat dengan hari. Sholat tidak melekat dengan hari, tetapi melekat dengan waktu. Makanya yang ditanyakannya jam berapa? Ketika sholat, sanes hari naon gitu. Jam berapa? Jam 12. Udah adzan belum? Oke. Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Sholat. Seperti itu kan. Yang seperti ini berarti ya kita bisa paham lah. Sifat yang melekat itu seperti apa gitu, di dalam suatu amalan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, itu poin ketiga. Jadi karena ada sifat yang melekat. Karena ada sifat yang melekat. Untuk poin terakhir,
yaitu dilarang bukan karena ada sifat yang melekat, melainkan karena ada faktor lain. Nanti insya Allah kita akan bahas di sesi berikutnya. Sampai sesi ini kita baru membahas tentang al-ahkam asyariyah di 5 poin, tambahan di poin ke-6 dengan 3 poin. Poin-poin nanti naon wae cenah hilap deui nya wios we. Teu naon hilap mah gitu, teu naon. Nanti diputar ulang saja gitu. Nah, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya.